A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas kehendak Allah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam sebaik-baik majelis ini. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita selalu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Amin. Salawat beriring salam mari kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga hari akhir nanti. Dan mari kita awali pengajian kita pada malam ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam Rabu minggu yang lalu kita sudah sampai pada halaman 34 dan hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali hadis-hadis yang terkait dengan pentingnya bagi kita untuk mengingat kematian. Bapak-bapak yang punya buku boleh dibuka halaman 34. Sudah ketemu Pak ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Miswar al-Hashimi, ia berkata, Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazihil ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ayat ini nanti bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah Al-An'am ayat 125. Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Nah, jadi orang yang bisa menjadikan Islam itu sebagai agamanya setelah sebelumnya dia bukanlah seorang muslim, maka dia termasuk orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan Allah yang sudah melapangkan dadanya sehingga dia menjadikan Islam itu sebagai agamanya. Kalau kita memilih Islam ini karena apa, Pak? Kalau kita milih Islam ini karena apa? Oke, kalau kita mungkin faktor yang paling besar itu karena keturunan, ya. Karena orang tua kita muslim, lalu kemudian kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu sebagai agama yang kita anut, agama yang kita yakini. Ini masih biasa. Yang luar biasa itu orang yang tadinya terkategori sebagai non-muslim, lalu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dia memutuskan dirinya untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena sebab petunjuk yang ia dapatkan tersebut. Dan harganya sangat mahal, bahkan tak ternilai harganya. Kenapa? Karena dalam akidah kita sebagai seorang muslim, siapapun yang mati dalam keadaan tidak menganut agama Islam, meski sebanyak apapun kebaikan yang pernah dia lakukan,
maka kebaikan itu tidak akan ada artinya. Kan begitu. Ya. Jadi sebaik apapun dia. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu hanya berarti di sisi Allah kalau kemudian pada saat kita melakukannya itu semata-mata kita lakukan karena iman kita kepada Allah. Nah, jadi ini adalah nikmat yang tak ternilai yang Allah berikan kepada kita. Yang luar biasa, kayak kemarin siapa? Coach Stephen itu, ya. Tadinya kemudian dia orang yang non-muslim, lalu kemudian karena petunjuk yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum dia meninggal dia memutuskan kemudian untuk masuk ke dalam Islam. Atau mungkin yang sering kita ingat sekarang salah satu namanya itu Ustadz Felix apa tuh? Felix Sau itu. Ya, sama itu juga, ya. Itu juga orang cerdas, orang pintar, tadinya kemudian di luar Islam, ya, karena kemudian kecerdasan dan lain sebagainya, akhirnya kemudian dia memilih untuk masuk ke dalam Islam, ya. Nah, jadi inilah kemudian salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang memang dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meskipun Islamnya karena keturunan, jangan sampai Islam itu hanya sekedar identitas yang tertulis di KTP kita. Jadi kalau bisa apa yang kita lakukan itu mencerminkan diri kita sebagai seorang muslim, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang fobia terhadap nilai-nilai yang hidup di dalam Islam itu. Kalau di Indonesia ini kita menemukan Islam itu di mana? Ketika kemudian kita sholat, ya enggak? Ketika kita puasa, ketika kemudian kita haji, ketika kita, apalagi misalnya, ya, ketika kemudian kita menikah, nah ketemu kemudian nanti sama syariat Islamnya. Kenapa? Karena di negara kita ini ada kebebasan kemudian untuk mengerjakan apa yang menjadi keyakinan kita sesuai dengan agama yang kita yakini masing-masing. Ya enggak? Ya, meskipun kemudian hukum negara kita bukanlah hukum Islam. Enggak harus Pak kemudian nanti nuntut harus jadi negara muslim, begitu ya enggak? Yang penting kemudian semangat untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari itu kemudian bisa kita lakukan secara bebas, secara damai, secara aman, begitu. Dan alhamdulillah nikmat ini sampai sekarang kemudian kita dapatkan, ya. Kemudian disebutkan lagi di dalam ayat itu, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah sesat, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Nah, ya enggak? Jadi kalau kemudian dia tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun Islam itu adalah agama yang secara logika kebenarannya bisa diterima, berat baginya untuk menerima Islam itu sebagai sebuah keyakinan. Maka dalam sejarahnya itu kita semua sudah tahu berapa banyak paman daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sampai akhir hayatnya masih dalam keadaan kafir, begitu, ya kan? Salah satunya paman yang paling beliau cintai. Siapa dia? Ya, siapa? Hah? Abdullah itu bapaknya. Siapa namanya yang paling dia cintai? Abu Thalib, ya, yang kemudian mengurus beliau sejak kemudian beliau itu berumur 8 tahun, ya enggak? Ya. Sampai kemudian ketika Abu Thalib itu meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih, ya. Seakan-akan kemudian beliau menyesali mengapa kemudian pamannya itu kok tidak bisa menerima hidayah. Ya, kata kitanya kurang apa lagi Nabi itu, ya kan? Nabi itu kalau dia ngomong beda dengan kita ngomongnya, Pak, ya. Kurang apa lagi begitu. Maksudnya daya tariknya kalau dia ngomong itu seperti itu.
Mungkin kalau kita ini kan biasanya senang sama Ustaz Somad tuh kenapa? Kalau dia ngomong Ustaz Somad tuh seperti itu, orang akan terhipnotis ketika kemudian dia ngomong. Itu levelnya baru Ustaz Somad. Levelnya baru Ustaz Hadi Hidayat. Nanti levelnya kalau Ustaz di sini mungkin Ustaz Mahmud segala macam itu begitu ya. Ini levelnya Nabi. Ya, berat baginya kemudian untuk menerimanya. Nabi loh levelnya itu. Nabi itu kan omongannya itu mohon maaf ya. Kalau kemudian orang yang mungkin baru ketemu sama beliau itu kan seperti sihir kalau dia ngomong itu. Kenapa? Kalau Nabi itu ngomong tuh singkat, padat, jelas gitu. Ya kan? Nah, jadi orangnya berwibawa, perkataannya berwibawa begitu. Nah, kata kitanya kurang apa lagi? Ya kan? Doanya juga kemudian sangat mustajab. Apa tidak pernah kemudian Nabi itu mendoakan supaya paman-paman itu masuk ke dalam Islam? Jangankan doa ya, ajakan secara langsung pun sering kemudian dilakukan oleh Nabi. Makanya ketika kemudian paman-pamannya itu masih kemudian dalam keadaan menyekutukan Allah hingga mereka mati, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tegas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ya enggak? Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Kan begitu. Nah, jadi kewajiban kita itu sebenarnya cuma bisa ngajak. Ya. Tidak bisa kemudian nanti kita menyalahkan misalnya kata kitanya anak si A itu anak ustadz, anak kiai. Tapi kok tingkah lakunya seperti itu? Tidak mungkin kan bapaknya itu tidak ngajak anaknya, istrinya, ya kan? Tapi ini tadi yang namanya petunjuk itu milik Allah, ya. Petunjuknya itu milik Allah. Maka bagi orang yang kemudian mendapatkan nikmat ini, jangan sampai ketika sudah mendapat petunjuk, ya, lalu kemudian dia keluar dari hidayah yang sudah Allah berikan tersebut. Nah, jadi salah satu contoh yang kemudian bisa kita lihat itu bagaimana kemudian keluarga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pamannya Nabi itu kemudian keadaannya seperti itu, ya. Atau mungkin kalau kita lihat contoh-contoh Nabi yang lain, ya, seperti misalnya Nabi Ibrahim yang juga kemudian tidak bisa mengajak ayahnya ke jalan kebaikan, ya enggak? Atau misalnya seperti Nabi Nuh yang juga tidak bisa mengajak anaknya pada jalan yang baik, ya kan? Atau misalnya seperti Nabi Lut yang tidak bisa mengajak istrinya kepada jalan kebaikan, kan begitu. Kenapa? Karena sekali lagi hidayah itu pada dasarnya adalah milik Allah dan Allah akan memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Makanya kita berdoa kepada Allah setiap kita sholat itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kan kita ulangi terus itu Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Berapa kali kita mintanya sehari semalam Pak, supaya kemudian ditunjuk ke jalan yang lurus, supaya langkah kita itu lurus. 17 kali. Setiap rakaat kita mengerjakan sholat itu ada Al-Fatihahnya. Nah, begitu ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian pentingnya bagi kita untuk senantiasa mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam hadisnya ini, summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza dakhala nurul Islam, apabila cahaya Islam itu masuk ke dalam hati seseorang, ya. Apa kata Nabi di sini? Mana tadi? Iza dakhala nurul Islam, iza dakhala nurul Islamil qalba, apabila kemudian cahaya Islam itu masuk ke dalam hati, in pasaha wan syaraha, maka kemudian hati itu akan lapang dan hati itu akan terbuka. Ya, jadi kalau kemudian nanti nur Islam itu sudah masuk, maka kemudian hatinya itu akan lapang, akan terbuka untuk menerimanya. Faqila, lalu kemudian ditanyakan oleh seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal lizalika min alamah, apakah ada tanda untuk itu? Maksudnya apakah kemudian ada tanda seseorang itu mendapatkan hidayah?
Nah, ternyata kemudian ada qala na'am, kata Nabi ada, ya. Apa kemudian tandanya? Yang pertama orang itu mendapatkan hidayah, tandanya kata Nabi adalah at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud. Nah, jadi yang pertama itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda seseorang itu mendapatkan hidayah yaitu menjauhkan diri dari dunia yang penuh tipuan menuju ke dunia yang kekal atau akhirat. Jadi tanda yang pertama, arah hidupnya itu selalu kemudian berorientasi pada akhirat, ya enggak? Ya. Jadi orientasi hidupnya itu selalu kemudian berorientasi pada akhirat. Kalau bahasanya kemudian di dalam hadis ini disebutkan di sini misalnya menjauhkan diri dari dunia, maknanya paling tidak kemudian ada dua. Makna yang pertama, bahwasanya dia menggunakan nikmat dunia itu untuk mendapatkan nikmat akhirat. Nah, ngerti Pak ya? Menggunakan nikmat dunia untuk mendapatkan nikmat akhirat. Sulit tidak melakukan ini Pak? Sulit tidak? Menggunakan nikmat dunia untuk mendapatkan nikmat akhirat. Contoh, kalau dia punya harta benda itu bukan kemudian dinikmati untuk kesenangannya, untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya, tidak ya. Tetapi kemudian akan dia gunakan untuk kebutuhan akhiratnya. Nah, inilah kemudian orang-orang yang dulu kita ambil contoh tuh misalnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, orang yang dikenal sangat kaya, tapi dia memilih kemudian untuk menggunakan kekayaannya itu agar mendapatkan kenikmatan abadi di akhirat. Atau contoh yang baru kemarin misalnya kayak Coach Stephen kemarin, begitu ya. Nah, begitu kemudian cahaya Islam itu masuk ke dalam dirinya, maka kemudian dia memilih untuk menjual segala harta bendanya, dan kemudian harta bendanya itu digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Sulit tidak melakukan ini? Sulit. Kalau kita masih punya kecintaan terhadap harta, sangat berat. Kalau level kayak kita ini berbagi sedikit pun itulah bagus, Pak. Ya enggak? Ya. Nak berinfak ketika sedang punya duit itu punlah bagus. Yang luar biasanya orang walaupun kemudian duitnya tidak banyak, tapi infaknya itu tidak memandang keadaan, begitu. Ya, kalau kita kan biasanya sangat tergantung dengan keadaan. Ya, contoh kalau misalnya kotak amal itu, perhatikan kotak amal itu ya. Kalau di akhir bulan, di bulan-bulan tua itu pasti jumlahnya lebih sedikit ketimbang kemudian di awal bulan. Tapi itu jauh lebih baik daripada kemudian awal bulan dengan akhir bulan tidak ada bedanya, kan begitu. Jadi kalau level kayak kita nih ya seperti itu tadilah, sedak-daknya meskipun mungkin kita dalam keadaan lapang, ada kemudian keinginan untuk berinfak, untuk berbagi, untuk membantu sesama kita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud kemudian dengan menjauhkan diri dari dunia itu yaitu membatasi diri untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dia hanya berupaya untuk mencari dunia itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Ada orang yang seperti itu? Ada. Tipikal orang yang seperti ini biasanya hidupnya itu tidak ngoyo. Tidak ngoyo itu kalau bahasa kitanya tidak maksa. Ya kan? Hidupnya itu tidak maksa apa? Kita kan kebanyakan maksa hidup ya. Ya enggak? Tidak mampu kemudian beli mobil, kita paksakan beli mobil. Tidak mampu bikin rumah yang besar, kita paksakan kemudian bikin rumah yang besar. Kan sering maksa kita ya. Nah, jadi kita sering kemudian menemukan orang-orang yang seperti ini. Mohon maaf, itu saya sering melihatnya itu di teman-teman jamaah tabligh gitu. Saya sering melihatnya begitu. Ya enggak? Jadi dia berupaya kemudian untuk mendapatkan dunia itu hanya sesuai dengan apa yang menjadi hajat hidupnya, kebutuhan hidupnya. Misalnya kalau dia kemudian nanti mencari rezeki, itu hanya kemudian untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya sehari-hari, ya. Nah, sisanya itu nanti kemudian lebih banyak mungkin digunakan untuk ibadahnya
kepada Allah. Apa ini kemudian salah? Tidak salah begitu, ya kan? Nah, tapi kalau sampai kita menelantarkan anak istri kita juga juga salah. Setidak-tidaknya kebutuhan pokok mereka itu kemudian sudah tercukupi, ya. Nah, jadi kalau kemudian levelnya itu kemudian sudah cukup, ya sudah begitu. Tidak usah kemudian nanti terlalu memaksakan diri. Kenapa? Karena rumusnya harta, ya, semakin dicari semakin kurang, semakin banyak semakin kurang begitu, ya. Maka kemudian disinilah pentingnya bagi kita untuk memiliki yang namanya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Itu tanda yang pertama. Jadi tanda yang pertama orang mendapatkan hidayah dari Allah itu dia akan menjauhkan dirinya dari dunia yang penuh dengan tipuan menuju ke dunia yang kekal, yaitu akhirat. Kemudian ciri yang kedua kata Nabi SAW, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulahu. Nah, ini ciri yang kedua, yaitu dia mempersiapkan diri untuk menghadapi maut, menghadapi kematian sebelum maut itu datang. Ya, ini cirinya, dua cirinya tadi. Bagaimana cara menyiapkan diri untuk menghadapi kematian kemarin, Pak? Lagi ingat yang kita pelajari minggu kemarin? Apa rumusnya kemarin? Lagi ingat dah? Tak lupa ya? Rumusnya kemarin gampang ya. Senantiasa melakukan apa yang diperintah Allah dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itulah hakikat daripada mempersiapkan diri menghadapi kematian. Susah tak ingatnya, Pak? Tak. Jadi ingat-ingat be, kalau orang tanya apa yang kemudian kamu lakukan untuk menghadapi kematian, ya, jawabannya apa? Senantiasa melakukan apa yang Allah perintah dan senantiasa menjauhi apa yang Allah larang. Udah, itu aja. Ya enggak? Dan kita semua sudah tahu mana yang Allah suruh, mana yang Allah larang. Yang Allah suruh kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Sudah, itu saja, ya. Kalau itu kemudian sudah kita lakukan, insya Allah kita sudah termasuk orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya Ja'far bin Burqan meriwayatkan dari Maimun bin Mahran sebagai berikut. Ini hadis ini sangat familiar, sangat sering kita kenal, sangat sering kita dengar. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lirujulin, kepada seseorang, ya, atau kepada seorang pemuda atau kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, wa huwa ya'izuhu, irtanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah dengan baik 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain, ya. Bahasa yang lainnya, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara, atau pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Jadi yang pertama yang harus kita pergunakan itu masa mudamu, kata Nabi, sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, wa faraghoka qabla syughlika. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang keempat, wa ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum miskinmu. Yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Ya, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Nah, jadi ini 5 hal yang harus kemudian kita ingat, kata Nabi, sebelum datang 5 hal yang lainnya. Kita bahas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun ilmu yang sangat banyak dalam 5 hal tersebut. Yang pertama, seseorang yang masih muda usia mampu untuk mengerjakan amal soleh yang tidak akan mampu ia kerjakan pada masa tuanya. Jadi alasan mengapa kita disuruh untuk mempergunakan sebaik-baiknya masa muda kita sebelum datang masa tua kita adalah karena amal-amal soleh itu akan lebih mudah untuk bisa dilakukan
ketika usia kita masih muda ketimbang usia kita sudah tua. Kenapa? Karena orang muda itu identik dengan apa? Dengan tenaganya yang masih kuat, ya kan? Dengan semangatnya yang masih kuat, ya enggak? Beda kemudian nanti dengan orang tua. Coba kita bandingkan tenaga kita dengan kita masih muda dulu. Tidak usah kemudian bapak-bapak lah begitu ya. Kulah misalnya, waktu lagi umur sekitar 20 tahun, umur sekitar 18 tahun dulu. Kalau main bola lapangan besar itu 3 jam tahan, ya enggak? Men sekarang main futsal walaupun cuma 5 menit macam kena putus nyawa begitu. Ada Pak? Iya kan? Oke, mungkin itu agak susah perbandingannya, duduk belah begitu ya enggak? Duduk gawe ini ceritanya, ya kan? Enggak kawan kan kita lama-lama. Makanya kita tuh biasanya nyari apa? Nyari tempat sederhan begitu. Ya enggak? Nah, kaki itu dikejung begitu ya kan? Kenapa? Karena asam uratnya sering kambuh kalau kemudian duduknya bersila. Ya aku tahulah ketika ngaji misalnya kenapa kemudian kakinya diselonjor begitu ya enggak? Karena ya mungkin sakit lututnya. Diajak sholat lama bisa enggak? Enggak bisa kalau orang tua itu. Makanya di masjid kami itu kadang-kadang kita serba salah ya, mohon maaf ya. Kepengennya yang jamaah yang masih muda-muda itu ketika kemudian kita ngundang imam yang habis 30 juz, misalnya waktu Ramadan lah kita ambil contoh ya. Kepengen kemudian 1 juz 1 malam, tapi tidak bisa kemudian kita paksakan itu. Kenapa? Karena mikir jamaah yang lah tua. Kadang-kadang mohon maaf Pak, berdiri pun tidak lurus lagi. Padahal kita sholat itu bagusnya bagaimana? Berdiri tegak. Ada atau di masjid kami itu mennya berdiri itu tidak suada tegak, pasti kemudian apa ya? Agak-agak bungkuk dia, ya kan? Bukan agak bungkuk, memang bungkuk benar memang. Ya. Nah, jadi memang seperti itulah kemudian keadaan kita ketika kemudian kita sudah tua. Maka umur yang masih muda itu harus kemudian kita gunakan sebaik-baiknya untuk banyak beribadah. Nah, kenyataannya ya seperti yang kita lihat ya. Nah, misalnya di Kampung Opas ini orang muda yang rajin ngaji cuma surang nopal inilah. Yang lain mana? Ada sekok biasanya kawannya yang sekok yang sering azan tuh ya enggak? Ya kan? Nah, yang lain mana? Enggak tahu kita. Apa kemudian enggak ada anak muda ade, ya kan? Tapi mungkinnya ke masjidnya nunggu tua kan begitu. Jadi yang datang biasanya itu orang-orang tua itulah begitu, ya kan? Tapi itu jauh lebih baik daripada dari muda sampai tuanya dak suah ke masjid begitu. Ya enggak? Nah, jadi masa muda kita sekarang sudah lewat. Sekarang kan sudah masuk kemudian masa tua begitu. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya kita harus kemudian berupaya untuk memaksimalkan masa tua kita itu supaya kita semuanya husnul khotimah, itu saja. Kan enggak pacak balik lagi. Ya enggak? Ibaratnya apa? Kalau kemudian kaca spion kata orang itu. Kaca spion itu tujuannya untuk apa? Ya enggak? Untuk kemudian melihat apa yang kemudian sudah terjadi pada waktu-waktu yang lampau, dan itu kemudian nanti supaya kita berhati-hati ke depannya supaya kemudian tidak mengalami hal-hal yang buruk lagi kan begitu ya. Nah, jadi nanti jangan kemudian kita masa mudanya dulu mungkin keadaannya seperti itu, sedangkan kemudian masa tuanya tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik ya. Kenapa? Karena kita semua sekarang di sini keadaannya sudah masuk pada fase-fase yang umurnya sudah mulai menua ya. Kalau umur kita itu sudah lebih dari 63 tahun, artinya sudah banyak bonus yang Allah berikan. Ya enggak? Ya. Kalau bahasa ustadz-ustadz itu biasanya kalau lah 63 tahun itu kemudian agak ngitung hari umurnya itu. Ya enggak? Agak ngitung hari. Benar Pak ya? Ngitung hari. Nah, yang kemudian umurnya 63 tahun begitu ya sama juga agak ngitung hari juga sebenarnya pada dasarnya begitu ya. Nah, jadi karena masa muda kita sudah lewat begitu, maka kemudian kita berupaya mudah-mudahan masa tua kita itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apabila seseorang di waktu mudanya terbiasa untuk mengerjakan maksiat, nah jadi kalau orang kemudian di waktu mudanya itu sering kemudian dia mengerjakan maksiat, maka akan sulit baginya untuk menghentikannya di masa tuanya. Apalagi mohon maaf,
kalau usianya sudah lebih dari 40 tahun, ya, belum ada keinginan untuk kembali ke jalan yang semestinya. Hati-hati. Seringnya itu nanti akan berakhir dengan su'ul khotimah. Ya Pak ya? Ya nanti kita harus mengingatkan diri kita, keluarga kita, anak kita dan lain sebagainya. Hati-hati kemudian dengan usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu kalau bisa ini adalah titik tolak kita untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Ada yang di sini yang kurang dari 40 tahun selain Nopal, ada Pak? Tidak ada ya? Nah, sudah di atas 40 semua, ya kan? Nah, dia balik lagi begitu ya kan? Nah, yang nauzubillahnya lah lewat 40 tahun ya, kecenderungannya ke arah yang baik itu juga belum muncul begitu. Nah, khawatir kita nanti kemudian dia akan menjadi orang yang su'ul khotimah. Maka dikatakan sini akan sulit baginya untuk menghentikan di masa tuanya. Karenanya di usia mudanya harus membiasakan diri mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik agar di masa tuanya ia terbiasa. Jadi kemarin tuh kita sempat nanya juga sama teman di masjid itu, Pak, mulai rajin berjamaah ke masjid umur berapa? Sekitar umur 41 tahun. Nah begitu. Banyaknya seperti itu Pak. Ya, ada yang kemudian dari kecil dia sudah rajin ke masjid, ada, tapi jumlahnya biasanya tidak terlalu banyak. Nah kalau anak-anak kita yang di pesantren itu insya Allah kemudian dari kecil tuh sudah terbiasa. Kenapa? Karena memang pola pendidikan pesantren menuntut mereka untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Meskipun mungkin untuk tahap pertama lebih banyak yang dilakukan pihak pesantren itu adalah memaksakan untuk membiasakan hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan salah satu golongan daripada manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat siapa Pak? Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, ya, anak muda yang rajin beribadah kepada Allah. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua kata Nabi apa tadi? Yang kedua tadi? Oke, wasihhataka qabla saqamika. Jadi yang kedua itu adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Apa maksudnya? Yakni mempergunakan masa sehat sebelum sakit juga harus dicamkan. Nah, jadi masa sehat kita tidak tahu kemudian nanti kapan kita sakit. Karena sakit ini kadang-kadang tidak madah Pak ya. Tidak madah. Orang yang kena stroke itu apa kemudian tahu sebelumnya. Apalagi mohon maaf ya penyakit-penyakit yang datangnya memang secara tiba-tiba seperti sakit jantung itu ya enggak? Ya kan? Nah, banyak kan orang yang kemudian mati tiba-tiba atau begitu ya. Kenapa? Karena diserang misalnya serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi masa sehat kita itu harus kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang sehat seharusnya memanfaatkan kesehatan itu sebaik-baiknya dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal-amal soleh, baik yang berkaitan dengan harta maupun kekuatan fisik. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan harta itu maksudnya masa muda kita itulah bisa kita gunakan, masa sehat kita itulah yang bisa kita gunakan untuk mencari harta. Tapi ingat ya, kalau bisa harta itu kemudian nanti kita gunakan untuk membantu kepentingan daripada orang-orang yang membutuhkannya. Sebab jika sudah jatuh sakit, maka badannya akan lemah untuk beribadah kepada Allah dan kekuasaannya terhadap hartanya juga sangat terbatas. Sama Pak ya? Lihat itu kalau kemudian orang yang punya harta yang banyak tapi sakit. Lagi ingat enggak cerita dari almarhum Kiai Tengku dulu itu? Ada ceramahnya di YouTube itu yang lucu itu ceramahnya itu, ya kan? Yang cerita orang kaya tapi tidak pacak menikmati hartanya. Ya enggak? Ya, habis kemudian diolok ke pembantunya itu ya kan? Nak makan yang ada rasanya, ya, takut kemudian kena hipertensi begitu ya. Nak makan yang kemudian ada rasa-rasa lemaknya misalnya takut kolesterol misalnya begitu ya. Banyak enggak orang yang kemudian merasakan seperti itu? Banyak. Ya. Banyak. Nah, jadi
Maksudnya itu apa? Ketika kemudian kita sehat, ya, ketika kita sehat, jangan sampai kemudian nikmat sehat ini tidak kita gunakan utamanya untuk banyak beribadah. Karena kita ini sakit dikit biasanya sudah malas kita beribadah. Berat kita seperti Nabi Ayub dulu Pak ya. Walaupun kemudian sakit, tapi semangatnya beribadah itu tetap terjaga. Ya enggak? Berat. Apalagi mohon maaf sakitnya itu sakit yang memang membuat kita lumpuh dalam beraktivitas. Contohnya apa? Stroke. Nah, coba orang kena stroke itu. Ya kan? Pacak apa lagi? Ya enggak? Pacaknya wudu, enggak pacak. Pacaknya mandi, enggak pacak. Pacaknya BAB, enggak pacak begitu. Enggak pacak apa ya? Enggak pacak. Pacaknya ke masjid, apa lagi begitu. Ya kan? Nah, seperti itulah kemudian keadaannya. Jadi nikmat sehat ini memang nikmat yang tak ternilai ya. Dan ingat nikmat sehat itu akan terasa kalau kita sudah sakit. Betul apa benar, Pak? Betul ya? Jadi akan terasa betapa nikmatnya sehat kalau kemudian sudah sakit. Makanya orang kalau kemudian nanti dia sakit itu harus kemudian dihibur. Ya. Lihat itu kalau dianya misalnya tadinya rajin dia ke masjid, tiba-tiba kemudian dia sakit. Ngelihat orang ke masjid itu nangis dia biasanya, Pak. Ya kan? Karena dia kepengen ke masjid. Nah, kita yang hadir di sini semuanya sehat, ya enggak? Nah, mungkin dulu tuh banyak yang kemudian ikut ngaji juga, sekarang kemudian tidak pernah kelihatan lagi. Salah satu sebabnya mungkin karena kenapa? Karena sakit ya. Salah satunya yang jarang kita lihat tuh Pak Wiro tuh tidak sehat juga Pak ya. Nah, Pak Wiro itu misalnya begitu ya kan? Nah, ya enggak? Ya, kalau yang almarhum tuh sudah lumayan banyak ya jemaah kita. Nah inilah kemudian roda kehidupan kita begitu. Intinya ketika kemudian Allah kasih nikmat sehat kepada kita, maka gunakanlah kemudian nikmat sehat itu untuk banyak beribadah kepada Allah. Karena kalau sudah sakit ya, makin berat bagi kita untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, yang harus kemudian kita ingat sebelum datang yang satunya lagi, ini apa disebutkan di sini? Wa faraghoka qabla syughlika. Yang ketiga itu adalah waktu luang sebelum sibuk. Jadi gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Maksudnya di malam hari banyak waktu luang dan di siang hari banyak kesibukan. Ya enggak? Jadi maksudnya jangan sampai kemudian siang malam ini kita ini sibuk, ya enggak? Sehingga kemudian tidak ada waktu lagi untuk beribadah. Jadilah kita nyari rezeki Allah itu di siang hari, malamnya kalau bisa ya kita gunakan untuk istirahat dan juga kita gunakan untuk banyak beribadah. Maka hendaklah seseorang mengerjakan sholat di malam hari saat ia banyak mendapatkan waktu luang. Ada batasannya sholat tahajud itu, Pak? Ada batasannya. Batasan rakaatnya ada? Tidak ada kan? Boleh tidak kita kerjakan misalnya 100 rakaat? Boleh saja kalau memang kita mampu. Cuma karena mohon maaf dosa kita banyak ya. Ngerjakan 2 rakaat 4 rakaat pun setengah mati susahnya. Benar Pak ya? Susah. Padahal cuma 4 rakaat, 8 rakaat susah kita mengerjakannya. Ya. Nah, jadi kalau kemudian masih ada ganjalan yang berat untuk melakukan itu, nah boleh jadi sebabnya yang pertama karena dosa kita yang masih banyak, yang kedua boleh jadi karena makanan yang kita makan itu masih banyak yang mengandung unsur-unsur yang haram atau yang syubhat begitu ya. Nah, tapi kita mohon ke Allah supaya apa? Dipermudah salah satunya untuk mengerjakan sholat malam. Dan berpuasa di siang hari saat ia berada dalam kesibukan, apalagi di musim dingin, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Asyita'u ghanimatul mu'min." Jadi musim dingin itu bagaikan barang jarahan bagi orang mukmin. Barang jarahan itu kalau bahasa Arabnya di sini ghanimah ya, harta rampasan. Kenapa? Tola lailuhu faqamahu. Di mana pada musim dingin itu malam harinya panjang lantas ia sholat ya, wa qasura naharuhu fasomahu, dan siang harinya pendek lantas ia berpuasa. Jadi begitu mungkin keadaan musim dingin Pak ya. Malamnya itu terasa lebih panjang, kemudian siangnya lebih pendek ya. Atau kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain,
al-lailu tawilun fala taqsurhu bimanamika. Malam itu panjang, maka janganlah kamu memendekkannya dengan tidurmu. Nah, ingat Pak ya, malam itu panjang, jangan dipendekkan malam itu dengan banyak tidur. Maksudnya, wan naharu mudhi'un fala taqdurhu bi'azamika, dan siang itu terang, maka janganlah kamu mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan dosamu. Kalau orang sekarang banyak berbuat dosa tuh malam atau siang? Hah? Ya, dua-duanya. Ya, dua-duanya kalau sekarang. Masya Allah, kemaksiatan di waktu malam itu. Ya Pak ya? Ya enggak? Ya kan? Tapi biasanya itu di tempat-tempat tertentu begitu ya. Nah, insya Allah kalau kita ndaklah, mudah-mudahan. Ya, paling minimal itu tadi ya. Meskipun mungkin tidak bisa bangun malamnya di jam-jam 2 misalnya begitu. Ya, sedak-daknya kita bangunnya itu setengah jam sebelum datangnya waktu subuh. Dah hal Pak, dikit-dikit beramal tuh. Yang penting apa kemarin? Yang penting istiqomah. Ya enggak? Dah hal dah. Jam setengah 4 bangun, kemudian tahajudnya 20 menit, dah hal. Yang penting istiqomah begitu, ya. Daripada kemudian setahun sekali misalnya begitu kan? Nah, setahun sekali tahajudnya itu jauh lebih mending kemudian kita tahajudnya sedikit-sedikit tapi kita lakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian yang keempat disebutkan di sini, waginaka qabla fakrika, gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yakni kayamu sebelum miskinmu, maksudnya adalah hendaknya seseorang merasa puas dengan rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pergunakanlah rezeki itu dengan sebaik-baiknya dan jangan rakus terhadap rezeki yang dikaruniakan kepada orang lain. Ya, nah kalau boleh aku ambil contoh, mohon maaf, ya, masa kita tengah banyak duit itu kalau kita lom pensiun, ya kan, lom pensiun tengah begawi, ya enggak? Nah, macam misalnya Pak Andoko dulu, kemudian Pak Rustam waktu agak-agak begawi dulu kan banyak duitnya, enggak? Ya kan? Nah, tapi kalau lah pensiun, ya memang beda keadaannya, ya. Pak Joko lah pensiun belum? 3 hari lagi. Ya kita tuh kan cepat atau lambat ya pasti pensiun begitu ya. Kalau tidak pensiun dipensiunkan Allah juga kan nanti kan begitu ujung-ujungnya ya. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tidak aja tidak kita ngelawannya. Ya Pak ya. Nah, sama juga kalau masalah kekayaan itu pasti kemudian nanti yang namanya roda kan berputar begitu ya. Ada kemudian turun naiknya. Ya enggak? Mungkin kita tuh bisa kaya kalau kemudian harta kita tuh macam ke harta korun dulu, yang 7 keturunan tidak habis-habis itu misalnya begitu. Tapi kalau kemudian kita kerjanya sama pemerintah begitu ya, ada saatnya mungkin kita di atas, ada saatnya kemudian kita di bawah. Makanya itulah ketika kemudian posisi kita di atas ya, jangan sampai kemudian kita merendahkan orang yang di bawah, karena boleh jadi nanti keadaannya terbalik ya. Kita yang kemudian di bawah, dia kemudian di atas begitu ya. Nah, jadi selama kemudian kita itu masih diberikan oleh Allah kemampuan, maka kemudian gunakanlah kemampuan itu sebaik-baiknya untuk apa? Untuk kemudian berbuat kebaikan, untuk kemudian menebar kebaikan, ya. Nah, jadi ini adalah sunnatullah yang siapapun kemudian nanti pasti akan mengalaminya. Ya enggak? Pasti akan mengalaminya. Suka tidak suka, senang tidak senang, memang keadaannya seperti itu. Ada enggak mantan orang kaya, Pak? Banyak, ya kan? Nah, jadi kita itu lebih enak dulunya susah, kemudian jadi senang, ya. Tidak semua orang kemudian siap mentalnya tadinya senang, tiba-tiba susah, begitu. Ya, pilih mana Pak? Pilih yang awalnya senang, kemudian susah, atau susah, tiba-tiba senang. Ya, kalau bisa kemudian nanti semuanya senang, begitu ya. Kalau bisa kan begitu, ya enggak? Nah, tapi itu tadi, kalau kemudian nanti keadaannya seperti itu, inilah pentingnya bagi kita untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Gunakan kemudian masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wahayataka qabla mautika, dan yang terakhir kata Nabi, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa sakitmu. Maksudnya apa? Yakni hidupmu sebelum matimu, maksudnya adalah hendaknya seseorang semasa hidupnya beramal sebanyak-banyaknya,
karena apabila sudah mati semua amal perbuatannya terputus. Jadi ingat ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan nyawa seseorang itu apabila kemudian waktunya sudah tiba, apabila kemudian ajalnya itu sudah tiba. Jadi masa yang diberikan oleh Allah untuk hidup di dunia ini harus kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kemudian dikasih umur yang mungkin ya lebih panjang daripada umurnya Nabi, maka insya Allah kalau kemudian itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita terkategori sebagai manusia yang disebutkan oleh Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa Pak manusia yang paling baik kata Nabi? Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, begitu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kelanjutannya nanti akan kita bahas dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala